Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Okay, now I will tell you about tax recount. What is tax recount? Okay, let's have a look. We have three important points here about tax recount. The first, the definition, and then the generic structure, and the third is language features. Okay students, now from the first, the definition. What is the definition of tax recount? Tax recount is tax that retell the past experience. Teks yang menceritakan tentang pengalaman yang telah lalu. Oke students, kalian bisa membuat tax recount bila kalian menceritakan pengalamanmu. Misalnya, kemarin bulan lalu, bulan Januari yang lalu, students went to Bali. Anak-anak pergi ke Bali. Maka bisa diceritakan dalam bentuk text recount. Oke, yang kedua, the generic structure, susunan paragraf, urutan struktur paragraf dari text recount. Yang pertama, paragraf pertama yang awal itu adalah dinamakan orientation. Orientation itu adalah pengenalan. Pengenalan siapa saja, who, when, where. Siapa saja yang terlibat di dalam pengalaman yang kamu tulis. Oke, selanjutnya setelah itu adalah setting. Setting itu time and place. Dia akan menjawab pertanyaan when dan where. Jadi di mana? Where? Kemudian kapan? Kejadiannya. Dia akan menjawab pertanyaan when. Tanggal, bulan, tahun itu diceritakan. Tempat-tempat yang dikunjungi saat study tour, saat berwisata, tempat-tempatnya yang dikunjungi itu apa saja diceritakan. Kalian ceritakan di dalam teksnya. Itu akan menjawab pertanyaan when. Oke? Next, berikutnya paragraf setelah itu, paragraf kedua dan seterusnya itu adalah events, peristiwa pengalamanmu yang kamu ceritakan di dalam teksmu nanti itu adalah termasuk events. Ya, di sini akan siswa ceritakan apa saja yang terjadi selama study tour, itu apa saja yang terjadi diceritakan. Hari pertama, the first day, the second day, diceritakan. Misalnya pergi ke Bali selama 5 hari, maka akan bisa diceritakan. The first day, activity-nya apa saja. The second day, activity-nya apa saja. The third day, activity-nya apa saja diceritakan. After that, and then, finally, itu diceritakan semuanya. Itu di dalam paragraf events, peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu termasuk closing. Closing menutup, menyimpulkan. Jadi si penulis, siswa yang menulis tadi, perasaannya bagaimana? Dia akan menjawab pertanyaan how. Misalnya setelah pergi ke Bali, I was happy. I was very happy with my friends on my study tour to Bali. Ya, kemudian tidak hanya happy, perasaan mungkin bisa juga sad karena pengalaman ada yang menyedihkan juga. Ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, ada yang memalukan. Contohnya misalnya kalau kamu misalnya pergi ke restoran, kamu karena lapar, very hungry, kemudian membeli bakso, meatball, udah dimakan, udah habis lah. Ketika tiba waktu membayar, dompetmu ketinggalan, uangmu udah ada. Kira-kira kalian happy apa unhappy? Nah, tentu saja saya kira itu unhappy atau embarrassing, malu. Itu bagimu mungkin pengalaman yang memalukan. Sehingga closingnya reorientation, it was an embarrassing moment in my life. It was a really an embarrassing moment. Ya, jadi dia
akan menjawab pertanyaan how, bagaimana perasaan si penulis. Oke, kemudian yang terakhir adalah language features. Language feature di sini text recount tentu saja karena pengalaman yang sudah lalu, tentu saja dengan mudah yang dipakai adalah past tense. Tensesnya adalah past tense. Maka kata kerja yang dipakai, yang dituliskan, yang ditulis siswa nanti adalah memakai verb to atau kata kerja bentuk lampau. Misalnya saya pergi ke Bali, tidak I go to Bali, bukan, tetapi I went to Bali with my friends. Ya, jadi bukan go tetapi went. Ya, kemudian chronological connection, dia adalah kata penghubung dari secara kronologis, peristiwa-peristiwanya secara berurutan kronologinya, hari pertama, hari kedua, the first, the second, after that, and then setelah itu, finally, akhirnya. Itu adalah contoh-contoh dari penggunaan chronological connection. Okay students, that's about text recount. I hope you understand it easily. Okay, have a nice day and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.